Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Izinkan kami mempresentasikan hasil analisis kami pada buku Global Communication Theory, Stakeholder and Trends, terutama pada bab 9, yaitu The Role of Global Advertising. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok saya. Ada saya sendiri, Dimas Muhammad Ilyas, selanjutnya ada Irfan Zulhilmi, ada Putri Salsabil Balkis, lalu yang terakhir ada Regina Clarissa. Tanpa panjang lagi, langsung saja ke bagian pertama oleh Putri Salsabil Balkis, dipersilakan. Oke, di introduction pada bab ini ada 2 poin penting yang menjelaskan tentang advertising internasional atau global. Yang pertama itu ada mulai berkembangnya periklanan komersial. Yang kedua ada ekspansi biro iklan multinasional besar yang telah menjadi komponen kunci dalam komunikasi internasional karena adanya 3 alasan utama sebagai berikut. Yang pertama itu ada globalisasi perusahaan dengan kerjasama biro iklan. Yang kedua adanya perkembangan radio. Dengan adanya perkembangan radio tersebut, tentunya ada perkembangan kampanye produk yang dapat menghasilkan pendapatan dan menarik pelanggan baru. Yang ketiga, ada perkembangan saluran satelit. Dengan adanya perkembangan teknologi yang mempengaruhi cara periklanan, yang membuat cara komunikasi atau sistem komunikasi juga berubah. Terdapat beberapa macam agensi iklan yang berkembang. Agensi-agensi ini menggunakan penelitian terbaru, termasuk survei, kelompok fokus, manajemen pengetahuan, dan analisis demografis yang bertujuan untuk bersaing secara strategis dengan perusahaan lain. Selain itu, dengan agresif dan perkembangan komunikasi secara global, membuat agensi-agensi ini dapat berkembang secara teknologi. Dan agensi global yang akan dibahas dalam bab ini yaitu yang pertama ada Omnicom Group, yang kedua ada Grup WWP, yang ketiga ada The Interpublic Group of Company, yang ketiga ada Dentsu Inc., yang kelima ada Publicis, yang keenam ada periklanan Havas. Next. Oke, yang pertama itu ada Omnicom Group. Omnicom Group ini adalah organisasi periklanan terbesar di dunia dan berkantor pusat di Amerika Serikat. Omnicom Group dibentuk pada tahun 1986 dan merupakan perusahaan induk strategis. Omnicom Group menyediakan layanan pemasaran dan konsultasi melalui unit diversified agency service yang mencakup communication, consulting, worldwide, dan firma hubungan masyarakat terbesar di dunia. Dengan memiliki beberapa stakeholder perusahaan di Amerika dan Afrika Selatan, di mana perusahaan ini juga bisa menguasai periklanan untuk perusahaan besar di berbagai negara. Dengan bisanya Omnicom Group ini bersaing, tidak lepas dari ciri-ciri komunikasi global yang dikembangkan oleh mereka. Yang pertama itu adalah pesan yang bersifat global, yang kedua peserta komunikasi yang berbeda budaya, dan yang ketiga itu ada saluran media yang bersifat internasional yang dilakukan oleh Omnicom Group. Next. Selanjutnya ada WPP Group. WPP Group merupakan layanan periklanan dan komunikasi terbesar kedua di dunia. WPP Group ini terdiri lebih dari 75 perusahaan dengan 1.700 global kantor yang beroperasi di 104 negara. Selain iklan yang membantu pertumbuhan, WPP juga ada perencanaan kepada klien mengenai pemberian riset dan konsultasi pasar hubungan masyarakat dan spesialis komunikasi. WPP yang paling penting itu ada di wilayah Amerika Serikat, di mana kantor tersebut menyumbang hampir setengah dari pendapatannya. Selain itu juga perusahaan ini dibuat oleh Martin Sorrell yang membuat namanya sebagai Direktur Keuangan Periklanan di Saatchi pada tahun 1977 dan memainkan peran kunci dalam pertumbuhannya melalui akuisisi. Selanjutnya ada Interpublic Group of Companies Inc., di mana grup periklanan nomor 3 di dunia ini
memperkerjakan lebih dari 43 rakyat atau orang. IPC memiliki kantor di lebih dari 120 negara. Interpublic juga adalah organisasi induk dari banyak biro iklan terkemuka dan perusahaan komunikasi pemasaran. Interpublic Group ini berbasis di Chicago dan memiliki lebih dari 200 kantor dan hampir 100 negara. Pada tahun 2000, True North kehilangan Chrysler, akun grup bernilai sekitar $144 juta atau sekitar 10% dari pendapatannya. IPC juga melayani lebih dari 4.000 multinasional, regional, dan klien lokal. Akar perusahaan tersebut berasal dari tahun 1930 ketika dua perusahaan bergabung untuk membuat McCann dan Erickson. Selanjutnya. Baik, berikutnya adalah Dentsu Incorporated. Jadi Dentsu merupakan agensi iklan global terbesar keempat dan nomor 1 di Jepang yang didirikan pada tahun 1901 oleh Hoshiri Mitsunaga. Pada tahun 1946, Dentsu menjadi entitas penyiaran komersial, hubungan masyarakat, dan periklanan yang modern. Dalam beberapa tahun berikutnya, Dentsu menggabungkan divisi radio dan televisi, dan pada tahun 1951 mereka memproduksi siaran televisi pertama di Jepang. Pada tahun 1959, Dentsu membuka kantor di New York, dan 2 tahun kemudian mereka bergabung dengan agensi Amerika Serikat yaitu Young & Rubicam. Dentsu memiliki lebih dari 14.000 karyawan dan berkantor pusat di Tokyo, Jepang, dan memiliki kantor di seluruh dunia. Dentsu juga memiliki divisi pemasaran olahraga dan mengoperasikan layanan komunikasi total yang mencakup layanan akun, riset pasar dan perencanaan strategis, pengembangan kreatif, layanan media, promosi, penjualan, komunikasi perusahaan, pemasaran olahraga, promosi acara, media baru dan periklanan digital, serta sistem pendukung periklanan. Selain itu juga Dentsu berkomitmen untuk memastikan pesan setiap klien mencapai target yang ditentukan melalui prinsip mereka yaitu Total Communication Service. Selanjutnya. Oke, berikutnya adalah Publicis Group. Jadi Publicis Group merupakan agensi periklanan global terbesar di Eropa dengan lebih dari 20.000 karyawan di 80 negara. Perusahaan ini memiliki 150 anak perusahaan yang menawarkan berbagai layanan komunikasi di seluruh dunia. Publicis telah melakukan sejumlah akuisisi perusahaan, termasuk membeli Saatchi dan Saatchi pada tahun 2000, dengan tujuan menjadi agen global yang menawarkan berbagai layanan komunikasi. Publicis juga membeli Bcom3 pada tahun 2002, yaitu hasil merger atau gabungan antara perusahaan BDM, The Leo Group, dan juga The McManus Group, seharga $3 miliar. Perusahaan induk internasional Saatchi dan Saatchi saat ini memiliki operasi di bidang periklanan, pemasaran, dan komunikasi. Perusahaan ini menyediakan layanan komunikasi pemasaran dan layanan media di seluruh dunia melalui anak perusahaannya seperti Rowland Communications Worldwide dan Zenith Media Worldwide. Pada tahun 2021, Publicis mengumumkan rencana untuk membeli Epsilon, sebuah perusahaan teknologi pemasaran digital Amerika Serikat seharga $4,4 miliar. Selanjutnya. Selanjutnya ada Havas Advertising. Di sini Havas Advertising merupakan agensi pan-Eropa yang juga dikenal sebagai Euro RSCG Worldwide. Di sini Havas Advertising memperkerjakan lebih dari 16.000 orang di seluruh dunia dan memiliki tagihan mendekati $2 miliar pada tahun 2003. Havas bertujuan untuk menjadi salah satu dari 5 biro iklan global teratas dalam dekade berikutnya. Havas Advertising perlu menambah aktivitas internasionalnya melalui strategi global untuk memenuhi kebutuhan klien dan produk mereka melalui jaringan manajer merek global yang jauh lebih besar. Lanjut. Kesimpulan yang kelompok kami ambil dari bab ini adalah para pengkritik imperialisme budaya menyalahkan Biro Iklan Amerika Serikat atas jangkauan global mereka dan juga atas nama klien multinasional. Yang kedua, agen iklan global utama semuanya berbasis di negara inti. Mereka bertindak sebagai imperialis elektronik yang cerdas atas nama klien global mereka. Yang ketiga, semua agensi besar harus berbasis di Amerika Serikat atau setidaknya memiliki anak perusahaan besar di Amerika Serikat. Perusahaan multinasional Amerika Serikat membeli sebagian besar iklan global tersebut. Yang terakhir, badan-badan utama telah bercabang untuk menawarkan layanan penuh.
Paket mulus mulai dari akuntansi, pelatihan manajemen, penilaian, hingga perencanaan strategis. Sehingga klien di dua zona yang lebih kecil terjerat dalam praktik kolonialisme elektronik tanpa sepenuhnya merenungkan jangka panjang, dan juga menjalankan perilaku, dampak, dan perubahan sikap yang diperlukan. Seperti yang kita ketahui, periklanan adalah industri di mana pemegang saham utama diperlukan untuk terus tumbuh dan juga mengakuisisikan perusahaan ke pihak lain. Dan di sini semua pemangku kepentingan membutuhkan sejumlah besar klien di berbagai negara asing. Mungkin itu saja kesimpulan yang kelompok kami dapat paparkan. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Regina untuk penjelasan kesimpulannya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.